Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, saya Izni Mitsali. Saya adalah peserta Diklat-SAR CPNS 2019 Angkatan 45 Kelompok 1. Hari ini saya mendapat tugas untuk membuat resume tentang materi manajemen ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K. Aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah, serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ada dua fungsi sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama bagi organisasi dan yang kedua adalah bagi ASN itu sendiri. Bagi organisasi, sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, sedangkan bagi ASN yang bersangkutan menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya adalah manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, dilanjutkan dengan pengadaan dan pangkat atau jabatan. Selanjutnya pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, pemberian penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta yang terakhir adalah perlindungan. Berbeda dengan manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan diberikan perlindungan. Selanjutnya, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengisian JPT, kedua pengisian JPT di instansi pusat, ketiga pengisian JPT di instansi daerah, keempat penggantian pejabat pimpinan tinggi, yang kelima pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan yang keenam adalah pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi sebagai korps profesi pegawai ASN mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit atau yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat adalah menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.